Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Damai Nurwahyu Sampurna, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Karangrejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang demonstrasi kontekstual yang pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ialah pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidik harus berpihak kepada murid. Yang kedua, pendidik bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian pendidik harus memahami karakter murid, dan pendidik harus memahami tujuan pembelajaran. Yang didapat murid bisa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan. Kemudian murid bisa memiliki kemampuan di bidang intelektual. Kemudian di sini yang ketiga, murid bisa memiliki budi pekerti yang baik. Kita ibaratkan petani yang menanam padi, maka akan tumbuh padi. Petani dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman pada padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalkan ia akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Mengganti kodrat itu mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup anak-anak sangatlah besar. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemerdekaan dalam belajar siswa. Yang kedua, dapat berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman dan manfaatnya. Inilah salah beberapa contoh yang dapat kita implementasikan di dalam sekolahan kami. Ada program ekstrakurikuler, di sana ada pramuka, berenang, batik, drum band, dan lain-lain. Kemudian di sini kita juga memberi pelajaran tentang baca tulis Al-Qur'an. Kemudian di sini ada literasi perpustakaan. Dan tentunya dalam pembiasaan sehari-hari kita menggunakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tidak hanya itu, dalam menjalani keseharian kita mendapatkan tantangan. Yang pertama, pemikiran orang tua, pembelajaran kognitif, dan penanaman budi pekerti hanya berada di sekolah. Kemudian tantangan yang kedua, pendidikan yang kurang memahami perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian tantangan yang ketiga, pembelajaran yang hanya mengutamakan aspek kognitif tanpa melihat minat, bakat, dan potensi anak. Solusi yang saya berikan di sini, kita bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua dan satu pemahaman tentang pendidikan itu terjadi di 3 lingkungan. Yang pertama ada di sekolah, yang kedua di rumah, dan yang ketiga ada di masyarakat. Kemudian solusi yang kedua, guru harus mengembangkan dirinya
melalui apa? Melalui diklat, kemudian melalui seminar, workshop, dan sering bertukar ide dengan teman sejawatnya. Yang ketiga, mendukung program sekolah melalui ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.